Saudara, pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini berlangsung lebih lama jika dibandingkan sebelumnya karena banyaknya surat suara yang dikirim melalui pos. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung bersama jurnalis Voice of America Vina Muptadi langsung dari Maryland, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Maryland. Waktu Amerika Serikat, jumlah suara elektoral yang telah dikumpulkan oleh kedua kandidat bisa disaksikan lewat electoral map yang diproyeksikan oleh VOA. Yang berwarna biru adalah yang dimenangkan oleh Biden dan yang berwarna merah adalah yang dimenangkan oleh Donald Trump. Sejauh ini Biden masih unggul 224 suara elektoral, namun ini sangat tipis ya, hanya berbeda 9 suara elektoral dan masih ada 9 negara bagian lagi yang masih sedang dihitung dan hasilnya mungkin masih akan makan waktu beberapa lama lagi. Nah, sehingga Rabu pagi belum ada kandidat yang berhasil merebut suara jumlah keramat yaitu 270 suara elektoral. Perlu diketahui bahwa sistem pilpres di Amerika ini unik dan berbeda ya. Yang diperebutkan bukan suara populer, bukan one man one vote, melainkan suara elektoral yang ditentukan oleh masing-masing negara bagian tergantung jumlah penduduknya. Jadi setiap negara bagian punya jumlah elektoral, suara elektoral yang berbeda-beda. Nah, penghitungan suara juga masih terus berlanjut di seluruh Amerika Serikat sehari setelah puncak pemilu. Trump menang antara lain di negara bagian Ohio dan Texas yang cukup besar suara elektoral dan juga di Kentucky. Nah, Trump ini menang juga di negara bagian Florida, negara bagian yang menjadi persaingan yang paling berharga nih di antara kedua kubu tersebut. Sementara itu Biden menang antara lain di California, Illinois, Virginia, dan negara bagian asalnya Delaware. Dan perhatian besar dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan akan dicurahkan di negara bagian Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin. Ini adalah negara bagian yang pernah membantu Trump meraih kemenangan pada 2016 lalu. Dan di Pennsylvania sendiri ini sangat menarik karena ini adalah satu dari beberapa negara bagian yang diperkirakan akan memakan waktu cukup lama untuk mendapatkan hasil karena negara bagian itu masih menampung surat suara yang membludak jumlahnya yang masih dalam pengiriman lewat pos. Dan ini baru akan kita ketahui kemungkinan masih dalam beberapa hari lagi. Fajri Maya. Ya, baik Vina, lantas apakah hingga saat ini sudah ada tanggapan dari kedua capres terhadap hasil pemilu saat jauh ini? Ya, terlepas dari ketidakpastian seputar hasil pemilu, kedua kandidat pada Rabu dini hari sama-sama menyuarakan optimisme mereka. Nah, Biden ini yang pertama kali berpidato di hadapan para pendukungnya pada sekitar pukul 12.30 pagi ini selepas tengah malam di Delaware. Dia mengatakan keep the faith, we will win the election, yang artinya sabar, tetap optimistis bahwa kita akan memenangkan pemilu, dan Biden meminta para pendukung untuk terus bersabar. Sementara beberapa jam kemudian dari Gedung Putih, Presiden Trump berpidato juga yang mengatakan bahwa kita sudah menang, we have already won katanya, dan juga mengatakan bahwa para pengacara Republik ini siap akan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung untuk berusaha menghentikan penghitungan suara di beberapa negara bagian tertentu yaitu Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin, di mana Trump agak leaning, agak unggul gitu ya, agak cenderung pink mengarah ke merah. Namun ini sebenarnya belum final karena seperti kita tahu masih ada banyak sekali surat suara yang masih berdatangan lewat pos dan itu belum dihitung. Dan berdasarkan data banyak sekali pendukung Biden yang memilih lewat pos. Jadi masih ada kemungkinan negara-negara bagian tersebut akan flip begitu ya. Kemudian tim kampanye Biden merespon pernyataan Trump tersebut dan mengecam ancaman presiden untuk menutup penghitungan suara, menyebutnya sebagai upaya yang outrageous dan juga unprecedented. Katanya ini tidak masuk akal karena ini bisa mencerabut hak-hak demokratik rakyat Amerika yang sudah melakukan pemilihan sebelum 3 November. Dan Biden juga kembali menegaskan bahwa yang menentukan hasil akhir dari pemilu bukan Donald Trump, bukan Joe Biden, melainkan rakyat Amerika. Baik, Vina, sebelumnya sempat dikhawatirkan bahwa akan terjadi kerusuhan khususnya di sekitar Gedung Putih. Lalu bagaimana kondisi keamanan di sana pada saat ini?
Ya, memang kekhawatiran dan juga keresahan itu sempat muncul ya, karena masyarakat Amerika sebagian terutama yang tinggal di kota-kota besar masih trauma begitu dengan peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun ini di Amerika Serikat ketika terjadi protes-protes menuntut keadilan rasial di Amerika Serikat. Dan makanya banyak masyarakat yang kemudian memasang plywood ataupun triplek di toko-toko mereka, di bisnis-bisnis mereka untuk supaya toko mereka tidak dijarah. Namun tidak terjadi, kekhawatirannya itu tidak terjadi. Memang ada beberapa perkumpulan massa seperti di Staples Center Los Angeles, di sekitar Gedung Putih, dua kubu berkumpul para pendukungnya, mereka sempat saut-sautan tapi tidak sampai terjadi kekerasan. Dan hingga Rabu pagi bisa dikatakan bahwa situasi keamanan cukup kondusif. Ya, tidak hanya warga Amerika Serikat yang menunggu hasil Pilpres, namun juga seluruh dunia menantikannya. Terima kasih Vina Mubtadi, jurnalis VOA, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Malam. Terima kasih. Selamat pagi.